Selamat malam Ibu. Malam. Mohon maaf mengganggu waktunya. Ya. Sebelumnya ini dengan Ibu siapa ya? Bu Asri Nastiti. Ibu Asri ya. Ya. Nah Ibu Asri, kedatangan saya kali ini, saya ingin meminta bantuan Ibu untuk menjadi narasumber dalam wawancara kali ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Raffi. Raffi kan dari Sedikit Sedikit yang Utama Kudus. Nanti prosedurnya, saya meminta waktu Ibu setidaknya 30 menitan. Nanti saya akan memberikan pertanyaan seputar keluarga Ibu. Ya. Dan nanti ada sesi pemeriksaan fisik juga. Nah sebelumnya, apakah ada yang mau ditanyakan dahulu Ibu? Tidak ada. Nah kalau tidak ada bisa saya lakukan ya Bu. Iya. Untuk pertanyaan pertama ya Bu. Iya. Di dalam rumah ini kepala keluarganya siapa ya Bu? Hartoyo. Oh, Bapak Hartoyo. Iya. Nah, dan lalu yang kedua Bu, di sini alamat lengkapnya apa ya? Ini di Caklaka Kasihan, RT 1 RW 1. Ini saya sambil ngetik ya Bu. Iya, monggo. RT 1 RW 1, Iya. Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati. Oke Bu. Nah untuk selanjutnya Bu, Nggih. untuk kerjaan bapaknya sebagai apa ya? Peternak ayam. Ayam. Lalu pendidikan terakhir bapak apa ya Bu? S1. S1. Nah Bu, ini dalam rumah ini terdiri dari beberapa anggota ya Bu, dan siapa saja? Di sini ada 5 orang. Ya. Ada bapak, ada saya sendiri, dan 3 anak saya. Oh. Anaknya ini menempuh pendidikan apa saja? Anak yang pertama itu sekarang masih kuliah, semester 6. Yang kedua SMA cewek ya, SMA kelas 2. Yang ketiga cowok kelas 4 SD. Jadi yang pertama tadi cowok ya Bu? Ya cowok, lupa mas ya tadi ya. Nah selanjutnya Bu, dalam keluarga Ibu sudah mendapatkan vaksinasi lengkap semuanya atau belum? Insya Allah sudah semuanya. Sudah. Dapat imunisasi lengkap nih. Oke. Nah, untuk silsilah keluarga Ibu, Ya. Ibu ada berapa bersaudara dan Ibu anak keberapa? Kalau saya sendiri ada 5 bersaudara dan saya anak ketiga. Selanjutnya kalau Bapak ada berapa bersaudara Bu dan anak keberapa? Bapak itu ada 10 bersaudara. Kebetulan anak yang nomor 10. Banyak sekali saudaranya ya Bu? Iya, orang zaman dahulu anaknya banyak-banyak. Katanya kan kalau banyak anak banyak rezeki. Ini orang zaman dahulu ya Bu? Iya. Nah di rumah ini selain Bapak, Ibu dan anak-anaknya, siapa lagi yang tinggal di sini Bu? Tidak ada, cuman bapak ibu dan 3 anaknya. Oh, jadi kalau seperti itu, Iya. ini termasuk keluarga inti ya Bu, kalau disebutnya nuklear family. Iya. Di sini. Nah, apakah Ibu asli tinggal di sini dari Jawa? Asli dari Jawa Ibu? Iya, asli dari Jawa. Lalu bahasa yang digunakan sehari-hari? Bahasa Jawa. Jarang memakai bahasa Indonesia? Jarang. Soalnya kita kan orang Jawa, membudayakan bahasa yang kita miliki. Ini bagus kalau begitu malah. Untuk pertanyaan selanjutnya Ya. Bu, untuk agama dalam keluarga Ibu apakah Islam semua? Alhamdulillah, kelima-limanya Islam semua. Kalau kegiatan agamanya apa saja yang sering dilakukan di rumah? Di rumah kadang ya ada tahlilan, kadang juga ikut
berjanjin. Untuk sholatnya masih lengkap ya Bu, makanya 5 waktu 8 terus. Iya, insya Allah 5 waktu, karena itu merupakan tugas kita. Iya Bu. Nah, ini membahas soal ekonomi keluarga ya Bu, tidak apa-apa ya? Iya, enggak apa-apa. Kalau bisa Ibu jawab, saya jawab, nggih. Iya. Untuk yang bekerja di sini, hanya Bapak atau Ibu juga? Iya. Bapak kerja, Ibu juga kerja. Kalau untuk kebutuhan rumahnya menggunakan penghasilan siapa Bu? Uang yang ada digunakan sama-sama. Berarti semua kebutuhan pakai uang itu, tidak ada uang bapak, tidak ada uang ibu, sama-sama dipakai. Lebih adil kalau seperti itu ya? Iya. Saya lanjutkan lagi pertanyaannya ya. Iya, boleh. Nah, selanjutnya, untuk kegiatan hiburan yang dilakukan di rumah dan di luar rumah apa saja ya Bu? Biasanya kalau pulang kerja ini sukanya nonton TV. Nonton TV ya Bu? Iya. Terus kalau malam itu yang baru ngetren lihatnya Ikatan Cinta. Oh iya, Yang baru ngetren idolanya emak-emak. Kemudian baru suka nanam bunga. Itu menanamnya di mana ya Bu? Saya taruh di pot. Hanya meletakkannya itu di... Oh, ada yang di depan rumah, ada yang di samping rumah. Lalu kalau untuk kegiatan di luar rumahnya, apakah sering dilakukan atau tidak? Jarang-jarang. Soalnya memang kita sibuk sendiri ya, untuk sudah kerja, udah capek, ada di jalan liburan. Apalagi sekarang baru masa pandemi, kita harus di rumah terus. Iya. Memang pandemi ini menyusahkan. Nah ini selanjutnya Bu. Iya. Pada tahap keluarga Ibu ini kan pada tahap kelima, yaitu tahap anak usia remaja, dan terdapat beberapa tugas perkembangannya, yaitu yang pertama, memberikan kebebasan yang seimbang dengan tanggung jawab, mengingat remaja sudah bertambah dewasa dan meningkat otonominya. Yang kedua, mempertahankan hubungan yang intim dengan keluarga. Yang ketiga, mempertahankan komunikasi terbuka antara anak dan orang tua, hindari perdebatan, kecurigaan, dan permusuhan. Yang keempat, perubahan sistem peran dan peraturan untuk tumbuh kembang keluarga. Dalam tugas tersebut, manakah menurut Ibu yang belum terpenuhi dalam keluarga Ibu? Sepertinya nomor 3 dan 4. Jadi yang mempertahankan komunikasi terbuka antara anak dan orang tua, hindari perdebatan, kecurigaan, dan permusuhan. Lalu perubahan sistem peran dan peraturan untuk tumbuh kembang keluarga ya Bu? Iya, nomor 3 dan 4 ya Mas ya. Iya. Nah, dan ini untuk pertanyaan selanjutnya Bu. Dalam keluarga Ibu, apakah ada riwayat penyakit turunan atau serius pada bapak, ibu maupun anak Ibu sendiri? Dalam keluarga tidak ada yang menderita penyakit kronis Mas. Tidak ada yang kena TBC, jantung juga nggak ada, darah tinggi, kemudian kencing manis juga alhamdulillah tidak ada yang menderita. Tapi kalau sakit-sakit masih Masih biasa ya, kalau sakit batuk pilek, pusing, kadang perutnya mules, itu sudah biasa. Ya karena itu penyakit ringan ya, Iya. tidak termasuk penyakit serius. Iya. Lalu kalau itu Bu, orang tua dari Ibu atau orang tua dari Bapak, apakah ada juga yang menderita penyakit serius dulunya? Alhamdulillah tidak ada. Cuman kalau bapaknya ibu itu sekarang cuman kadang suka gatal, jadi penyakit kulit. Tapi tidak ada penyakit kronis seperti di kencing manis, tidak ada. Jadi termasuk keluarga ini sehat semua ya? Alhamdulillah sehat. Nah ini selanjutnya saya membahas masalah lingkungan rumah. Iya. Ini pertanyaannya, untuk luas rumah sendiri berapa meter itu?
Luasnya, lebarnya 9 meter, terus belakangnya itu panjangnya 12 meter. Cukup luas ya Bu rumahnya. Ya alhamdulillah, ya buat 5 orang biar cukup. Iya. Kalau jenisnya Bu, ini jenisnya sudah permanen ya Bu, karena sudah tembok semua. Iya, sudah permanen. Lalu untuk ventilasinya sudah lumayan ya Bu. Sudah banyak ada angin-angin Iya, ventilasi. karena ini kan untuk kesehatan sendiri Mas ya. Kalau buat rumah harus ada ventilasinya yang sesuai dengan standar kesehatan. Untuk ventilasinya sampai belakang juga sudah Ada lengkap semua. Iya. Sudah bagus berarti ya Bu. Untuk selanjutnya Bu, pemanfaatan ruangan rumah. Oh, barang-barangnya sudah termasuk tertata rapi ya Bu Iya. di sini. Kebetulan ibu itu sukanya beli perabotan. Senangnya numpuk buat koleksi Mas. Tapi ya sudah bagus, walaupun beli terus tapi masih tertata rapi ya sudah bagus tuh Bu. Ini untuk kebersihan ruangannya juga sudah bersih, sangat bersih ya Bu. Ini kira-kira dibersihkan berapa kali sehari ya Bu? Biasanya pagi sama sore. Untuk pengepelannya Bu, itu biasanya berapa minggu sekali atau? Harusnya ya 1 hari sekali harus dipel Mas. Kalau enggak kan kotor. Di sini masih ada anak kecil, kadang temennya si kecil juga main di sini. Kalau enggak dipel ya kotor. Ya, malah bagus kalau seperti itu Bu. Ini untuk lantainya sudah dikeramik semua atau hanya depan sini ya Bu? Sudah semua sampai belakang. Nah, untuk selanjutnya Bu, Ya, jarak septic tank dan sumur ini kira-kira berapa meter? kurang lebih 15 meter. Sudah memenuhi standar ya Bu? Sudah Nah, untuk sumber air minumnya Bu, di sini memakai apa? memakai sumur di sini. Oh, jadi air sumurnya nanti direbus dulu gitu ya Bu? Iya. Kita untuk air minum merebus sendiri, nggak pernah beli. Nah, untuk selanjutnya Bu, pembuangan limbah seperti air mandi, air cuci piring, air cuci baju itu nanti kebuangnya kemana Bu? Jadi satu sama septic tank. Oh, septic tanknya ini langsung sama tanah ya Bu, jadi bisa meresap air. Iya. Oh, untuk halamannya tadi memang dimanfaatkan untuk tanaman hias atau ada yang lainnya? Tanaman hias, ada juga pohon-pohon buah-buahan, ada obat apa? Itulah empon-empon itu loh Mas. Tanaman keluarga, toga, yang ada lengkuas, jahe, biasanya tanamin kayak gitu. Sudah ada semua berarti ya Bu? Iya, lengkap biar ngirit Mas. Kadang kalau butuh cabai tinggal petik, butuh tomat tinggal petik, gitu. Nah, seperti itu malah bisa dicontoh Bu, untuk Iya. yang lainnya. Nah, ini kalau pembuangan sampahnya Bu, nah itu dikubur atau dikumpulkan baru dibakar? Dikumpulkan, kita kan punya lubang untuk membuang sampah. Nanti setelah kering kita bakar. Bu, ini untuk pertanyaan selanjutnya mengenai masyarakat di sini ya Bu. Kalau karakteristik tetangga di sini itu bagaimana? Tetangga sekitar di sini baik semua, Baik ya. saling membantu. Iya. Saling membantu. Ibu ini kan orangnya nggak bisa masak ya Mas ya. Kadang itu ya dikasih tetangga, diantar dari bude-budenya yang ngasih. Soalnya ibu ini nggak bisa masak. Jadi memang masih suasana pedesaan. Iya, pedesaan sangat itu. kental ya Bu. Ya, gotong royongnya masih bagus kalau di desa. Iya. Saling bantu membantu sesama.
Malah tetangga. sangat baik Bu. Keadaan seperti itu. Kalau di kota sudah tidak ada Iya, mungkin. di kota nggak ada Mas. Biasanya kamu, saya. Kalau di kota kan gitu. Iya Bu. Ini untuk selanjutnya ya Bu. Hmm. Sebelumnya keluarga Ibu ini memang tinggal di sini atau Ibu itu pendatang di sini Bu? Ibu aslinya Kudus, kemudian ketemu bapak di sini, akhirnya menikah di sini dan sampai sekarang tinggal di sini. Jadi untuk anak-anak Ibu emang dari sini ya Bu, asli sini? Iya, asli. Cuma Ibu yang Iya. pindahan gitu. Nah, untuk kegiatan perkumpulan keluarga di rumah itu bagaimana? Kita kadang kumpulnya ya cuma lihat nonton TV sama-sama, kadang terus makan bareng. Kemudian ya kadang kalau ada waktu sering bercanda sesama keluarga. Nah, lalu Bu, bagaimana cara Ibu berinteraksi dengan masyarakat sekitar sini? Kalau Ibu terus terang jarang dulan ya Mas ya, dulan ke tetangga itu jarang. Soalnya Ibu berangkat kerja aja sudah jam 7 berangkat, pulang sampai rumah kadang jam 3, setengah 4. Jadi kita jarang jagung-jagung ke tetangga. Kita bertemu kalau mereka itu berobat ke rumah Ibu. Kemudian kalau Ibu baru jagung di luar, ada orang lewat, itu biasanya kita jagung, itu toh, itu gitu aja Mas. Oh, jadi termasuk masyarakat sini juga ramah ya Bu, walaupun ketemu di jalan masih bisa ngobrol. Iya, kalau di sini biasa Mas, kalau ketemu malah kita capek sendiri. Nggak sampai-sampai lewat sana diajak jagung, lewat sini diajak jagung Mas. Akhirnya malah lama kita jagungnya. Tapi malah itu silaturahminya tetap terjaga seperti Iya. itu Bu. Nah, untuk selanjutnya bagaimana komunikasi Ibu dengan anggota keluarga lain? Komunikasinya baik antar bapak, antar anak itu baik, nggak ada masalah. Kalau seandainya Ibu tidak di rumah, itu komunikasinya bagaimana? Biasanya kita bisa lewat telepon atau kita WA. Jadi Gitu, Mas. tetap terjaga komunikasinya. Iya, kalau ada apa-apa kita sering telepon. Nah, untuk ini biasanya Ibu itu mendapatkan informasi soal kesehatan atau informasi lainnya itu dari mana Ibu? Sekarang banyak ya Mas untuk informasi kesehatan. Dari TV juga ada. Kita lihat di radio juga, kita dengarkan dari radio juga ada ya. Lihat di poster-poster juga banyak sekarang informasi tentang kesehatan. Baik Bu. Nah, ada pertanyaan lagi. Ya, Dalam keluarga Ibu, siapa yang bertugas mengambil keputusan? karena kita masih punya bapak ya Mas ya. Ya seharusnya memang bapak yang mengambil keputusan. Kita serahkan sama kepala keluarganya. Jadi itu nanti masih berdiskusi atau memang diserahkan kepada Ya kita berdiskusi dulu, tapi keputusan bapak yang menentukan. Nah, ini dalam keluarga adakah pantangan yang berhubungan dengan kesehatan? Nggak ada Mas. Sini makanan harus sesuai 4 sehat 5 sempurna ya. Ada nasinya, lauk-pauknya, sayur, buah. Kalau susu ya kadang-kadang, soalnya saya sendiri juga tidak suka susu. Anak-anak itu tetap harus minum susu. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana hubungan di dalam keluarga Ibu?
Alhamdulillah hubungan keluarga di sini baik, Mas. Di sini kita memberikan kebebasan pada anak-anak, asal dia bisa menempatkan yang diberikan ibu. Bebasnya dalam arti apa? Mereka sudah tahu. Yang penting tetap mengerti nilai-nilai, mengerti norma. Iya. Nah, untuk selanjutnya Bu, apa yang dilakukan keluarga Ibu ketika Ibu itu tidak kerja atau di rumah gitu? Biasanya ibu sukanya bersih-bersih rumah, kemudian menanam bunga. Itu berarti menanam bunga memang udah hobi ya Bu? Iya, ada hobi. Nah ini maaf ya Bu, sedikit menyinggung soal kegiatan di rumah. Ya, Untuk makan sehari-hari biasanya itu dimasak sendiri atau bagaimana? karena ibu itu kadang kalau pagi ke susu ya, ada orang periksa, jam 7 harus berangkat, kadang ya kau bermasak, kadang juga enggak. Kadang berarti ibu itu kadang masak, kadang juga beli di warung. Walaupun sudah tahu ya Mas, kalau beli itu enggak sehat, tapi gimana lagi, enggak ada waktu untuk masak. Jadi untuk lebih seringnya itu beli atau masak sendiri? Masak sendiri. Masak sendiri seringnya. Ini membahas tentang kesehatan keluarga Ibu ya. Iya. Bagaimana cara Ibu mengetahui kondisi kesehatan keluarga Ibu? Biasanya kalau di sini itu seringnya gini Mas, kalau ada yang sakit dia udah bilang sendiri, saya kok gini, jadi kita tahu berarti ada anggota keluarga yang sakit atau tidak enak badan. Jadi nggak selalu kalau sakit itu dipendam sendiri, itu mah enggak ya? Enggak, biasanya bilang. Udah ada inisiatif sendiri gitu ya Bu? Iya. Terus selanjutnya tindakan yang dilakukan Ibu saat ada anggota keluarga yang sakit. Karena kebetulan ibu ini kan petugas kesehatan ya Mas ya. Biasanya kalau yang sakit ibu obati sendiri dulu. Kalau ternyata misalnya ya, kok sampai 3 hari belum sembuh-sembuh, biasanya ibu periksakan ke dokter. Tetap ya Bu, tidak tidak harus saya yang mengobati sampai sembuh gitu. Enggak, kalau memang enggak sembuh-sembuh berarti kan memang bukan ranah kita, harus ke ranah dokter. Nah untuk selanjutnya Bu, ini bagaimana cara Ibu atau keluarga yang lain merawat anggota keluarga yang sakit? Ya misalnya gini Mas ya, kalau memang ada anak yang sakit, ibu ya harus merawat dia, menjaga kesehatannya, memberi minum obat, terus melihat pola makannya gimana biar dia lekas sembuh. Nah, itu nanti kalau seandainya Ibu kerja berarti Ibu tidak bisa mengontrol. Kalau memang anak membutuhkan kita, akhirnya ibu izin untuk merawat anggota keluarga yang sedang sakit. Jadi memang lebih merelakan pekerjaannya Ibu. Ya tidak apa-apa kalau saat ibu pekerjaannya tidak sibuk banget, itu kan bisa ditinggalkan, besok lagi dikerjakan. Jadi ibu minta izin bisa. Untuk selanjutnya, bagaimana keluarga Ibu ini memelihara kebersihan rumah? Untuk memelihara kebersihan rumah itu kita bagi tugas nih ya. Ada yang cuci piring sendiri, nanti ada yang nyapu, ngepel, ada yang bantu-bantu cuci baju. Kalau nyetrika di sini kita manggil orang untuk nyetrika. Jadi tidak memakai
membantu setiap hari gitu enggak ya? Enggak, karena di sini kan anaknya udah besar-besar Mas. Jadi kita tidak membutuhkan seorang rewan di sini. Nah, ini kan Ibu termasuk petugas kesehatan. Iya. Nah, ini caranya Ibu untuk memanfaatkan pelayanan kesehatan yang ada itu bagaimana? Kalau ibu ya jarang pergi ke pelayanan kesehatan ya, karena ibu sendiri petugas kesehatan, jadi kita memanfaatkan obat yang ada saja di rumah. Kalau memang ternyata obat kita kurang, akhirnya kita harus periksa ke dokter. Terus selanjutnya Bu, Ya, anak Ibu kan ada 3. ya, Nah itu sudah ada yang menikah atau belum? belum. Yang besar itu masih kuliah. Jadi belum membantu apa? Membantu memberikan keturunan atau tidak belum ya? Belum. Nah, untuk kebutuhan makan, pakaian, biaya kesehatan sudah tercukupi atau belum? Dalam keluarga Ibu? Alhamdulillah sudah tercukupi. Nah, ini membahas sedikit tentang apa gejala-gejala yang sering Ibu alami ya. Ya, Gejala sakit apa yang sering Ibu rasakan? ibu itu kadang sering pusing Pusing. karena ibu juga punya mah. Jadinya kadang kalau mahnya kambuh itu kadang pusing kayak masuk angin. Kalau pegel-pegel biasa ya Mas, soalnya ibu kan sudah tua. Jadinya kadang ya memang kaki, tangan agak pegel-pegel. Untuk mahnya itu sudah lama atau baru-baru dirasakan? Sudah lama kalau mahnya. Nah, ini siapa yang memutuskan tentang tindakan kesehatan di keluarga ini? Misal kalau ada yang sakit, ini nanti yang memutuskan mau dirawat sendiri atau dibawa ke rumah sakit itu siapa? Ya ibu tapi atas persetujuan dari bapak. Nah, tadi kan Ibu sudah merasakan ya pusing, mah kambuh, pegal-pegal. Nah itu untuk mengatasi keluhan seperti itu biasanya Ibu melakukan apa? Ibu biasanya udah cepaan obat Mas. Jadi untuk pusing itu ibu minum obat. Tapi kalau memang pusingnya udah pusing banget ya, kalau cuma pusing biasa paling buat istirahat saja. Istirahat, minum air hangat, itu nanti biasanya hilang sendiri. Lebih enak ya Bu, karena apa? Jenengan kan petugas kesehatan sendiri, jadi sudah lebih paham tentang kesehatan. Nah Bu, untuk pengkajian selanjutnya, nanti Ibu akan saya cek dari tekanan darah, nadi, nafas, berat badan, tinggi badan maupun dari fisik Ibu yang lainnya ya. Ada yang perlu ditanyakan lagi Bu? Nggak ada. Nggak ada. Bisa langsung saya mulai ya? Iya. Berapa Mas tensinya Mas? Nah, tensinya Ibu ini termasuk masih normal ya Bu, karena 110/70. Tensinya memang itu kok Mas. Malah kadang rendah tensinya. Berarti jarang
tensinya tidak Ya, tinggi tidak ya. punya tensi tinggi. Bentar ya Bu, saya catat dulu Iya. biar tidak lupa. Nah, selanjutnya ini pengukuran nadi ya. Nah, bentar aja Bu. Permisi Bu. Saya mulai lagi sampai 1 menit. Ya. Hasilnya Bu, nadinya ini tadi 80 ya Bu. Itu normal ya Mas ya? Ya itu masih terbilang normal Bu, 80. Nah selanjutnya pengecekan nafas Bu. Ini sama kayak tadi, Ya. 1 menit nanti saya melihat pernapasan Ibu. Saya mulai nih Bu. Oke. Nah ini tadi nafasnya dapatnya ya Bu, 20 normal ya Bu. Oke. Nah berat badan Ibu itu berapa ya Bu? Sekarang 62. 62 ya. Kalau tinggi badannya Bu? 152. 152. Ini lanjut ke bagian kepala ya Iya. Bu. Kepala Ibu itu bentuknya simetris atau ada Si- benjolannya Bu? Simetris. Tidak ada benjolannya Mas. Kalau rambutnya Bu, itu Rambutnya bergelombang. sudah beruban atau rontok atau bagaimana? Ada ubannya sedikit. Kulit kepalanya ada bekas luka atau tidak Bu? Tidak ada. Tidak ada ya. Mohon matanya coba dibeginikan bentar Bu. Oke. Konjungtifanya warna merah muda berarti tidak anemis ya Bu. Matanya simetris. Hidungnya pernah bengkok atau patah bagaimana? Enggak pernah ya? Tidak ada. Enggak ada ya, normal berarti. Mulut Ibu sering sariawan atau tidak? Alhamdulillah tidak. Tidak ya. Jarang. Untuk lehernya ada pembesaran atau tidak ya Bu? Tidak ada Mas. Ini normal semua lehernya. Lehernya normal. ya. Selanjutnya pemeriksaan dada ya Bu? Ya. Normal doanya.
Selanjutnya pemeriksaan perut. Perut Ibu buncit atau biasa, Bu? Biasa, Biasa ya? tidak ada pinjulan. Untuk ekstremitas, Bu, Ibu pernah mengalami patah tulang atau luka yang membekas itu ada nggak? Alhamdulillah tidak ada. Tidak ada, Ibu. Nah, ini yang terakhir, Bu. Ya, Harapannya untuk pelayanan kesehatan atau petugas kesehatan itu bagaimana? Harapan Ibu? harapan ibu ya untuk petugas kesehatan itu sekarang bisa menjalankan profesinya ya sesuai dengan kode etik yang ada. Karena sekarang kan kadang ada yang bertindak sesuai melanggar dari kode etik. Iya. Jadi agar petugas kesehatan bisa menepati janjinya begitu. Ya, sesuai sumpah saat di wisuda ya Mas ya. Iya. Nah, Bu, itu tadi pertanyaan terakhir. Iya. Terima kasih atas kerjasamanya. Mohon Sama-sama. maaf kalau saya ada salah kata atau salah sikap apapun, Bu. Iya Mas, sama-sama ya. Semoga Mas nanti sekolahnya tambah pinter ya, Amin, ya. lulus sesuai waktunya. Iya. Nanti kalau udah lulus cepat kerja. Amin. Nah, untuk itu terima kasih, Bu. Iya. Terima kasih sebesar-besarnya. Kalau begitu saya pamit dulu ya, Bu. Selamat malam. Ya.